Praktik micro teaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Baiklah, sebelum memulai pada pelajaran pada pagi ini, sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Gimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Tadi udah sarapan belum ya dari rumahnya? Belum, Bu. Aduh, gimana ini? Nanti pingsan kamu. Ya, Bu. Oke, Ibu absen dulu ya. Sipa. Hadir, Bu. Baik, hari ini kita akan belajar mengenai apa itu sikap jujur atau kejujuran ya. Nah, gimana? Apakah kalian sudah siap untuk memulai pelajaran pada hari ini? Siap, Bu. Oke. Baik, Ibu akan menyiapkan PPT-nya terlebih dulu ya anak-anak. Baik, Bu. Oke, baik, mari kita lanjut. Jadi di sini apakah kalian sudah mengerti apa itu jujur dan kejujuran? Belum, Bu. Oke, baik. Jujur itu dalam artiannya yaitu tulus, tidak culas atau lurus hati. Dalam praktiknya, jujur terbagi menjadi 3, yaitu jujur dalam berucap, jujur dalam niat, dan jujur dalam bertindak. Nah, pengertiannya ya, jujur dalam niat itu berarti berniat tulus atau ikhlas gitu kepada Tuhan maupun kepada manusia. Misalnya, dalam memberikan sumbangan. Nah, kita itu harus ikhlas melakukannya. Kita menyumbang karena niat, bukan karena hal-hal lain yang dapat menguntungkan diri sendiri. Nah, yang kedua, jujur dalam berucap atau berkata benar dan tepat. Lawan jujur dalam berucap adalah berbohong. Berbohong adalah mengucapkan sesuatu yang apa-apa yang kita belum ketahui. Seseorang dilarang untuk berbohong karena bisa menyesatkan dan menyengsarakan orang lain. Orang yang berbohong adalah orang yang lemah, orang yang takut memiliki jiwa yang sakit. Baik, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, jujur dalam bertindak. Nah, dalam melakukan segala sesuatu, kita itu tidak boleh melakukan hal-hal yang tidak merugikan orang demi keuntungan pribadi ya. Sikap ini juga termasuk seperti tidak boleh curang, tidak boleh menipu, serta tidak boleh memanipulasi. Dalam bertindak, selain kita harus benar, misalnya kita dalam melawan kejahatan. Bagi kita sebagai warga negara, tindakan yang jujur adalah melaporkan kejahatan kepada pihak kepolisian. Tidak jujur apabila kita main hakim sendiri. Nah, kejujuran adalah kebijakan terbaik. Demikian kata pepatah. Kejujuran membuat orang lain senantiasa percaya pada kita. Kejujuran juga membuat orang berpikir bahwa kita dapat diandalkan. Teman-teman, memandang kita sebagai seorang sahabat, orang tua sebagai orang yang berintegritas tinggi dan dapat diandalkan. Ada banyak alasan untuk kita selalu berkata jujur. Nah, Pamela Isplan melalui buku Pintar Remaja Gaul mengungkapkan sebagai berikut. Yang pertama, kamu tidak akan terperangkap dalam kebohongan kalau kamu berkata jujur. Berkata jujur berarti tidak ada orang lain yang bakal disalahkan dalam perbuatanmu. Kebenaran selalu merupakan argumen yang paling kuat. Yang selanjutnya yaitu berkata jujur memberimu kesempatan untuk menjelaskan apa yang sesungguhnya terjadi. Nah, selanjutnya, kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Suatu perbuatan hanya bisa disebut baik bila aturan tujuannya baik. Cara yang ditempuh untuk mencapai tujuan itu juga baik. Dan keadaan sekitar termasuk orang-orangnya juga dalam keadaan baik. Dalam kehidupan kita harus berhati-hati dalam memahami kata jujur. Terkadang kita menghadapi kesulitan karena batas antara jujur dan tidak jujur selalu jelas. Oke, di sini ada contoh dari Keith Barnes. Seseorang yang hendak menjual mobilnya karena pernah menabrak orang sampai mati. Tidak akan berkata hal yang sebenarnya. Ia akan berkata bahwa ia menjual mobilnya karena ingin membeli mobil baru. Ia tidak sepenuhnya bohong karena memang ia ingin mengganti mobilnya dengan mobil baru karena mobil yang lama pernah menabrak orang sampai mati.
sini apakah teman-teman ada pertanyaan? Nggak ada, Bu. Cukup. Oke, baik Ibu lanjut ya. Mati, Bu. Kepada siapa saja kita harus jujur. Nah, yang pertama kali kita itu harus jujur pada diri sendiri, kepada orang lain dan pada Tuhan. Yang pertama jujur kepada diri sendiri, yaitu sikap untuk memperlakukan diri kita sendiri dengan baik. Kita tidak bisa membohongi diri kita sendiri karena yang membohongi yang dibohongi adalah diri sendiri. Yang selanjutnya, jujur kepada orang lain adalah perlakuan orang lain yang semestinya. Informasi atau perilaku yang dibuat tidak merugikan hak atau kepentingan orang lain, apalagi demi keuntungan kepentingan sendiri. Orang yang selalu jujur kepada orang lain akan selalu diberi kepercayaan dan disenangi oleh orang lain. Yang selanjutnya yaitu jujur kepada Tuhan. Nah, fakta bahwa Tuhan itu Maha Esa dalam segala sifatnya yang agung, seperti Maha Pemurah, Maha Penyayang. Dampak dalam sebuah kejujuran ini adalah sebuah keikhlasan dan ketulusan pada Tuhan segala tindakan kita. Oke teman-teman, hanya itu yang Ibu bisa sampaikan. Mungkin ada pertanyaan untuk teman-teman kepada Ibu. Bu, izin bertanya. Oke, baik. Bagaimana ya cara kita untuk menjaga kejujuran itu? Oke, baik. Ibu akan menjawabnya. Oke, tadi pertanyaannya bagus sekali. Gimana cara kita untuk menjaga kejujuran? Nah, yaitu yang pertama kita tuh kalau mencari teman itu yang jujur, terus jangan teman sama orang yang buruk gitu, biar kita bisa menjaga kejujuran kita. Selanjutnya mencari lingkungan yang jujur, jauhi lingkungan yang buruk seperti itu ya. Yang ketiga yaitu selalu mengingat dampak buruk dari ketidakjujuran. Misalnya kayak kita nggak jujur terus kita bisa dapat kena musibah mungkinan kan. Terus selanjutnya yaitu selalu mengingat Tuhan. Ya, kita berbuat tidak jujur itu kan suatu hal yang dosa. Jadi siapa tahu nanti habis nggak jujur dapat dosa gitu kan. Dah. Baik, Bu. Terima kasih. Oke, baiklah. Di sini kan sudah habis nih ya jam Ibu. Mari kita akhiri pelajaran ini. Semoga apa yang telah kita pelajari tadi menjadi membuahkan banyak manfaat untuk diri kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Dadah anak-anak. Dadah. Terima kasih.